Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih pada Bapak Gembala sudah memberikan saya kesempatan tempat ini. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Ivan Wijaya. Saat ini saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi di Kota Malang. Saya pelayanan memang tidak pegang jemaat, karena pegang jemaat itu karunia tersendiri. Kita harus tahu karunia masing-masing, sehingga mungkin karunia saya mengajar, gitu ya Bapak Ibu. Saya bersama dengan ibu saya yang pegang stand untuk handphone, gitu ya Bapak Ibu. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Saya sendiri hanya belajar, gitu ya, ingin sharing tentang firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11. Untuk menghormati firman Tuhan, kita akan baca ayat ini bergantian, ya. Saya akan baca ayat yang pertama, 3, 5 dan seterusnya, ayat yang ganjil. Nanti Bapak Ibu akan baca ayat yang genap, 2, 4, 6 dan seterusnya. Gitu ya. Kita kan boleh sekali lagi kita bangkit berdiri ya untuk baca firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat yang pertama, saya mulai. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata padanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Ayat 11 kita sama-sama ya. 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini dunia lagi bergejolak. Saya punya sempat belajar tentang manajemen. Saya juga belajar di pasar modal juga, sehingga saya paham tentang ekonomi dunia. Tanggal 1 Oktober kemarin, Amerika menyatakan bahwa pemerintah di Amerika itu ditutup. Mungkin dengar ya, dikenal dengan US shutdown. Jadi di sana pelayanan-pelayanan publik itu mulai ditutup, Bapak. Ya. Sehingga orang yang mau berobat mungkin nggak dapat 100% di cover asuransi di sana. Efeknya apa, Pak? Oh jelas, karena semua ekonomi pusatnya ke dolar, Amerika. Bentar lagi efek domino akan terjadi. Di mana itu? Ya di kita bisa terjadi. Berbahagialah Anda yang pegang emas. Emas naik terus ya. Tapi Pak, bagaimana dengan saya nggak punya emas, Pak? Nah, ayat ini akan belajar. Karena sebelum kita memahami tentang firman Tuhan, kita harus tahu dulu siapa pribadi yang bernama Yesus.
Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ya, kita akan belajar tentang karakter Tuhan Yesus. Nanti kita akan belajar bahwa ternyata Tuhan Yesus itu mampu mengadakan apapun yang kita perlukan. Tapi kita harus belajar dulu kenapa Tuhan Yesus mau mengadakan. Ingat ya, mampu dan mau itu berbeda. Saya mampu, punya uang banyak, mampu, tapi belum tentu mau. Betul ya? Betul. Seseorang yang punya uang banyak belum tentu mau membantu orang, betul? Berarti mampu belum tentu mau. Mau itu karakter. Jadi seseorang yang mau membantu itu karakter. Mampu hanya kemampuan. Secara finansial mungkin mampu. Nah, mari kita belajar. Di ayat yang pertama, ya, ada di situ adalah Danau Galilea. Nama lainnya adalah Danau Tiberias. Ayat 2 dikatakan orang berbondong-bondong mereka melihat mujizat penyembuhan. Nah, memang banyak hamba Tuhan yang menekankan pada mujizat, tapi saya tidak menekankan pada itu. Saya ingin melihat bahwa karakter Tuhan Yesus itu suka menolong. Dia tidak bisa berhenti sedetik saja untuk tidak menolong. Dia mampu mengadakan mujizat. Amin. Percaya Bapak Ibu? Amin. Amin. Coba kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus mampu. Tuhan Yesus mampu mengadakan mujizat. Amin. Dia mampu. Masalahnya kalau dia tidak mau, apakah mujizat akan terjadi? Halo? Tidak mungkin. Mujizat tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan Yesus tidak mau melakukan mujizat. Saya bilang tadi, mampu belum tentu mampu. Yesus mampu, amin. Tapi kita belajar hari ini, dia juga mau mengadakan mujizat. Amin. Kasih tahu kanan kiri yuk, dia juga mau loh mengadakan mujizat. Amin. Tuhan Yesus punya karakter, dia suka menolong Bapak Ibu. Beda sama manusia. Manusia itu cuma dilihat ketokannya pengen nolong kok yo oleh orang Surabaya bilang. Ngerti ya yo itu. Sepertinya pengen menolong, tapi belum tentu. PHP betul Pak. Bahasa gaulnya sekarang PHP. Oh mampu kelihatan, tapi belum tentu mau. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu mau menolong. Dia punya karakter yang suka menolong. Kalau kita belajar dari kitab Matius, dia capek-capek khotbah di bukit, ya, dia sudah menyembuhkan banyak orang. Dia mau pulang ke rumahnya, capek ini, kondisi capek. Tiba-tiba seseorang bilang, Petrus, mertuamu lo sakit. Yesus bilang apa? Ayo kita ke rumah orang mertuamu. Untuk apa? Disembuhkan. Capek loh. Dalam kondisi capek masih mau menolong. Berarti menolong itu karakter. Gak gampang saudara. Nah kita belajar, oh karakter Tuhan saya adalah Tuhan yang suka menolong. Apa yang ditolong? Dia menyembuhkan kita, baik fisik maupun rohani. Ini kita harus pahami. Jadi ketika kita ada masalah, Bapak Ibu gak perlu lari ke tempat lain. Amin. Saya gak perlu. Kenapa? Karena Anda sudah punya Tuhan yang punya karakter ingin menolong. Amin. Nah, kalau kita belajar lebih lanjut, karakter Tuhan yang berikutnya, ya, apa karakternya? Kita pelajari. Ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus,
Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini mendapatkan makan? Ini karakter yang luar biasa. Kita buka, jadi cerita ini luar biasa. Kenapa? Karena paralel di 4 Injil ada. Kita buka dulu di Markus 6 ayat 37. Bisa ditampilkan? Markus 6 ayat 37. Bapak Ibu perhatikan. Ya. Firman Tuhan begitu ya. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Dia nggak cuma menolong, tapi punya karakter lain. Harus dicukupi. Wah, ini susah. Jadi Tuhan Yesus ingin murid-muridnya memberi makan. Loh Pak, harusnya kan kalau secara logika Tuhan Yesus sudah ngajar, nggak perlu kasih makan, betul nggak? Betul ya? Ngapain saya kasih makan? Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan katakan, apa? Kamu harus memberi mereka makan. Coba dilihat di Lukas pasal 9 ayat 13. Perkataan ini muncul lagi. Coba di Lukas 9 ayat 13. Ya. Tetapi ia, Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Ditulis oleh orang yang berbeda, perkataannya sama. Kalau kita lihat lagi, ya, ayat di Matius pasal 14 ayat 15 dan 16. Bisa dilihat. Matius pasal 14 ayat 15-16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Perhatikan ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Siapa yang disuruh memberi makan? Kamu harus memberi mereka makan. Ini karakter. Tuhan Yesus tidak mau orang itu bukan hanya ditolong, tapi Tuhan Yesus mau orang itu dicukupi. Ini karakter, Bapak Ibu. Kalau kita mengenal karakter pribadi, siapa Tuhan kita? Kok nggak mungkin cari dunia? Kenapa? Karena karakter Tuhan saya dan yang saudara sembah hari ini adalah Tuhan yang mau menolong, Tuhan yang mau mencukupi. Amin. Kasih tahu kanan kiri, Dia mau menolong dan mau mencukupi. Amin. 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 Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Jadi karakter Tuhan itu mau menolong dan mau mencukupi. Ini karakter yang harus kita pegang hari ini. Tuhan, saya hari ini mau belajar. Oh Tuhan, saya mau belajar bagaimana saya mau mempercayai karakter. Namanya karakter itu sulit untuk berubah. Ya toh? Kenapa? Karena karakter itu terbentuk puluhan tahun. Sehingga saya yakin karakter Tuhan saya 2000 tahun yang lalu, kalau dia mau menolong dan dia mau mencukupi, karakter yang sama hari ini dia juga mau menolong. Amen. Dan mau mencukupi saya dan saudara. Amin. Ini kita harus pegang, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan kekristenan kita nggak perlu bingung nengok kanan kiri, tidak perlu khawatir nengok kanan kiri, karena nanti kita akan belajar. Ternyata orang yang mengaku Kristen, apa sih Kristen itu? Kisah Para Rasul katakan dia di Antiokhia lah murid-murid Yesus disebut Kristen. Apa itu Kristen? Kristen itu murid Yesus. Berarti rasul-rasul ini murid Yesus bukan? Murid Yesus, berarti mereka orang Kristen. Jangan mau digoreng saudara.
oh Kristen itu ada nanti setelah 300 tahun. Wah, salah itu. Ya, tidak. Nah, perhatikan. Kita kembali ke Yohanes tadi. Tuhan Yesus ngomong sama seorang murid, ya, di situ namanya Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Perhatikan firman. Di mana beli roti supaya mereka dapat makan? Tuhan Yesus tidak bilang beli roti yang banyak supaya mereka dapat makan. Kadang firman Tuhan itu kita tafsirkan salah, Bapak Ibu. Ya. Omongan orang kalau kita terima kadang bisa salah, betul. Tapi sekarang firman Tuhan pun ditafsirkan salah. Kenapa? Tuhan Yesus tidak bilang di mana kita membeli roti yang banyak. Betul ya? Nggak ada ya ayat itu ya. Nggak ada banyaknya tuh di situ. Tapi dikatakan di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat. Filipus ini mungkin seorang akuntan. Oh, kok bisa, Pak? Iya. Karena ayat 7 dikatakan roti seharga 200 dinar. Dari mana kata 200 dinar? Mungkin ya. Mungkin. Ini penafsiran saya. Mungkin kasnya yang dipegang sama Yudas Iskariot itu sisa 200 dinar. Namanya orang ekonomi, namanya orang manajemen, ya, pasti mikir toh, roti seharga 200 dinar ini tidak mungkin cukup untuk memberi makan orang segini banyak. Berapa banyak kita orang Kristen sudah puluhan tahun ngikut Tuhan Yesus, sudah melihat banyak mujizat, tapi kita masih ngitung kadang-kadang. Oh ya, kok gak cukup ini. Sehingga kita gak mau melakukan firman Tuhan. Kok tak hitung-hitung gak cukup, Pak. Kompon perpuluhan. Padahal firman Tuhan jelas suruh perpuluhan. Lek tak hitung-hitung gak iso, Pak, iki, Pak. Kita orang-orang akuntansi. Pasti, apalagi yang sudah berumah tangga, pasti ngitung, betul ya? Betul, Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu, Filipus itu setiap hari jalan bareng Tuhan Yesus, melihat mujizat, betul? Setiap hari loh ini melihat mujizat, betul? Tapi dia pun masih ngitung kok. Berarti bisa jadi mungkin kita nggak salah gitu ya. Oh, kita nggak pernah lihat langsung Tuhan Yesus, betul? Filipus orang yang akuntansi. Oh, detail ya. 200 dinar nggak cukup, Tuhan. Ada kemungkinan kasnya itu sisa 200. Sehingga dia ngomong seperti itu. Kalau ini karakter kita, ayo kita belajar. Jangan seperti Filipus. Senggol kanan kiri dong. Ayo belajar cok kayak Filipus ya. Ya. Kenapa? Karena kita itu terlalu perhitungan, saudara. Tuhan bilang di mana kita membeli roti, bukan banyaknya roti. Ingat, Tuhan tidak bilang banyaknya roti, tapi Tuhan bilang di mana beli roti. Sama seperti kita disuruh sama Tuhan, ampuni, ya ampuni. Jangan hitung-hitungan. Saya dulu nggak bisa ngampuni, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya hitung-hitungan. Uang saya ratusan juta dibawa sama teman saya. Oh, mangkel. Oh, awas kon. Kenapa? Karena saya hitung-hitungan. Kadang kita itu mangkel mek pekorong hitung-hitungan, bener? Oh, itu kan uang saya, hasil keringat saya begini. Ingat hari ini, tadi karakter Tuhan, dia mau menolong.
dan Dia mau mencukupi. Kalau kita pegang karakter ini, kita bisa mengampuni kok. Oh Tuhan, karaktermu sudah cukup buat saya. Saya belajar untuk mengampuni. Mungkin kita seperti Filipus. Ketika Tuhan suruh buka usaha, jangan takut. Loh, jalan. Oh Tuhan, nanti modalnya dari mana? Kita selalu berpikir seperti itu, hitung-hitungan. Kita ngitung terus saya seperti Filipus. Gak mungkin, gak cukup ini modalnya. Kalau nunggu cukup, kau gak akan melihat kuasa Tuhan. Kalau nunggu cukup, kau gak akan pernah kenal karakter Tuhan. Kalau nunggu cukup, kau gak pernah kenal karakter Dia yang suka menolong dan suka mencukupi. Gak bisa, saudara. Hari ini susahnya setengah mati setelah habis efisiensi anggaran. Ya, ekonomi belum pulih sampai sekarang. Semua pengusaha mengeluh sama saya. Kenapa? Karena saya kebetulan di manajemen. Jadi saya tahu bagaimana riset-riset sekarang tidak bisa pulih ekonomi. Berat. Mau usaha apapun sulit. Usaha makanan aja loh. Paling bertahan 6 bulan. Habis itu tutup. Karena kenapa? Daya belinya kurang. Saya ingat waktu COVID, Bapak Ibu, saya disuruh Tuhan, ayo kamu buka koperasi. Loh Tuhan, ini COVID, kok disuruh buka usaha? Saya ingat itu. Tapi ketika saya belajar firman ini, saya lakukan. Kalau kita masih hitung-hitungan kayak Filipus, kita nggak mau melakukan. Yang kedua, perhatikan. Ada 2 karakter orang Kristen di sini. Yang kedua, ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, kepada Yesus. Ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Perhatikan lanjutannya. Apa? Tetapi apa? Apakah artinya itu untuk orang sebanyak? Sering nggak kita sendiri juga seperti ini, kayak Andreas. Andreas itu murid pertama yang Tuhan panggil, betul? Murid yang pertama loh. Andreas itu penginjil pertama. Kenapa? Karena dia mempertobatkan Petrus. Petrus diajak karena Andreas. Andreas itu murid pertama yang sudah melihat bagaimana ketika Tuhan suruh Petrus untuk melemparkan jalannya dan mereka mendapatkan sejumlah banyak ikan. Tapi ada kata-kata yang luar biasa yang keluar dari mulut Andreas. Di sini ada 5 roti dan 2 ikan, Tuhan. Tapi apa? Apa artinya itu untuk orang sebanyak? Tuhan, saya loh modalku cuma segini. Apa artinya untuk saya buka usaha? Tuhan, saya loh cuma lulusan SMA. Mana bisa? Halo? Ada orang Kristen seperti itu? Ada? Di luar banyak ya? Nggak tahu kalau masuk ke sini. Halo? Tuhan, ada 5 roti 2 ikan. Tapi apa artinya? Seringkali kita tidak percaya diri dengan kemampuan kita. Ada 2 karakter orang Kristen. Semuanya ada di firman Tuhan. Karakter yang pertama, suka hitung-hitungan. Karakter yang kedua, tidak percaya dengan yang mereka punya. Hari ini ayat ini akan mengajarkan sama kita bagaimana caranya. Tuhan, aku loh cuma seorang guru honorer. Tuhan, saya cuma seorang ojek online. Saya mau kasih tahu. Karakter Tuhan suka menolong dan mencukupkan. Melalui kerjamu hari ini, Dia akan menolong dan mencukupkan.
Dia tidak perlu cari yang lain. Yang ada itu loh diperbanyak. Kita tahu akhir dari cerita ini adalah rotinya berapa Bapak Ibu? Rotinya ada berapa? Rotinya 5. Rotinya 5. Ikannya 2. jadi berapa? Jadi berapa? Ketika mujizat terjadi jadi berapa? 12 batu sisa. Halo? Sisa 12 batu. Makanya ya, kita itu belajar baca firman ya. Coba dibaca ayat 11. Coba dibaca ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan Ikannya. demikian juga. Ikan itu. Oke, pertanyaan saya, rotinya berapa tadi? 5. Ikannya berapa? 2. Jadi berapa? Semua makan. Jadi berapa? 5.000. Baca firman itu loh, yang komplit gitu loh. Ada ayatnya padahal. Coba ulang lagi. Rotinya berapa? 5. Ikannya 2. Jadi berapa di tangan Tuhan Yesus? Jadi berapa? Banyak itu. Orang itu. Sebanyak. Yang mereka kehendaki. Paham arti sebanyak yang mereka kehendaki? Halo? Semua Halo? Bukan 25.000. Salah. Ada seorang pendeta bilang, oh kenapa Tuhan Yesus kasih 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang, sisa 12 bakul. Kenapa? Tahu saudara? Karena saya dan saudara tidak ada di situ. Kenapa Pak? Kalau kita ada di situ, kita bungkus bawa pulang. Betul ya? Makanya tidak sisa 12 bakul. Tapi saya yakin itu salah. Kenapa? Karena ayat ini tidak pernah menjelaskan bahwa 5 roti 2 ikan menjadi 25.000 atau sisa 12 bakul. Tidak. Tapi ayat ini menjelaskan sebanyak yang mereka. Paham arti sebanyak yang mereka kehendaki, Bapak Ibu? Paham? Pakai bahasa Surabayaan ben gampang. Rotine piro? 5. 5. Pinter. Iwake Loro. dadi piro? Sakarepmu. Ayo kasih tahu kanan kiri. Sakarepmu dadine. Oh, ayo. Percaya? Saya? Amin. Percaya? Amin. Amin. Saya mau kasih tahu. Ternyata berkat Tuhan itu stop. Saat kita bilang stop. Ada satu AIAI ya saya bilangnya di kota Surabaya sini. Dia doa, Pak Ivan, saya 60 tahun belum punya rumah. Saya selalu jadi kontraktor, tahu ya kontraktor? Kontrak kanan terus, kontrak sana sini. Saya bilang, Bu, doa minta rumah. Ketika beberapa tahun kemudian dia punya rumah, saya diundang. Tapi saya ada rasa aneh. Saya tanya, Bu, Ibu dulu waktu doa gimana? Saya doanya gini. Tuhan, saya 60 tahun loh Tuhan, belum punya rumah di kota Surabaya. Bu, saya dikasih rumah. Kecil gak apa-apa Tuhan. Di belakang rumahnya orang juga gak apa-apa. Saudara tahu, rumahnya itu masuk gang yang cuma bisa sepeda motor itu loh lewat, dan itu harus dimatikan itu loh, tahu? Tahu ya? Terus rumahnya kecil. Orang Surabaya bilang RSSS, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Yang salah siapa? Halo? Yang minta. Kenapa? Karena firman Tuhan ini jelas, sebanyak yang mereka. Berarti ketika kau minta, Tuhan saya minta rumah kecil tidak apa-apa, Tuhan kasih yang akan sesuai. Siapa yang salah? Jangan-jangan yang kau ada hari ini itu karena kau salah doa. Coba dikoreksi doanya.
Saya punya jemaat di Gresik waktu itu. Dia ketika belajar firman Tuhan ini dia bilang, Pak, kalau gitu saya salah doa. Loh kenapa Pak? Iya, saya doa Tuhan, saya ini sudah berumur, butuh mobil supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan. Mobil tua tidak apa-apa Tuhan, rusak tak perbaiki. Loh mobil itu loh setiap bulan loh mesti rusak. Tua. Kok bisa ya? Kenapa? Halo. Kenapa Bapak Ibu? Salah jaluk. Betul Pak. Ternyata Tuhan kasih sebanyak yang mereka. Ini yang kita pegang. Jadi karakter Tuhan bukan cuma mau menolong. Ya, bukan cuma mau mencukupi saja. Tapi dia mencukupi. Orang Jawa, Surabaya bilang, sakarepmu. Amin. Ayo kasih tahu kanan kiri. Tuhan nyukupi sakarepmu. Amin. Jadi saudara, sekarang doanya dirubah. Minta yang besar. Ada yang di sini minta 1 triliun. Tidak ada. Pantas tidak dapat semua. Saya belum mau. Minta yang besar. Lu Tuhan ini apa cara nih? Kita nggak perlu tahu cara Tuhan. Ingat, dia punya karakter suka. Suka mencukupi. Dan ternyata kunci berkat itu ada di tangan saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan katakan sebanyak yang mereka kehendaki. Ayo jangan takut saudara. Hari ini kita jangan takut. Mau ekonomi bagaimana? Kita minta Tuhan, saya minta 1 hari engkau datangkan omset sekian. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak berani minta? Tuhan, saya mau buka ini, buka itu. Dalam waktu 2 tahun. Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih. Sebanyak yang mereka kehendaki. Saya dulu punya seseorang yang saya bimbing dari sebelah, dari saudara tiri. Bukan saudara sepupu ya. Karena kan beda ibu. Satu ayah beda ibu namanya tiri. Kalau sepupu itu saudaranya ayah atau saudaranya ibu. Nah, dia bilang waktu itu dia masih memeluk agamanya. Pak, Tuhannya sampean. Jadi dia belum nyebut Tuhan Yesus. Tuhannya sampean itu iso ta bikin mujizat buat saya. Saya ditantang gitu Bapak Ibu. Sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani, tantangan ini cukup berat. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak jawab, halo, ini reputasi dipertaruhkan, betul ya? Tapi saya bilang gini, karena saya tahu karakter Tuhan mau suka menolong, dan dia menolong itu nggak lihat agama, karena yang dia tolong semua orang Yahudi. Dan bukan hanya Yahudi, Yunani juga. Karena ada perwira, masih ingat? Dan juga orang gila dari Gadara, itu juga orang Yunani. Saya cuma bilang, karakter Tuhan saya suka menolong dan suka mencukupi. Lek ngono aku tak beli rumah yo, Mas yo. Ya. 2011 waktu itu. Tak bilang iya aja pokoknya. Satu hal saya bilang, yang penting kamu percaya Tuhan saya mampu, pasti terjadi. Singkat cerita dia muter saudara di Jagir sini. Dia muter cari rumah. Dia bilang sama saya, Pak kok gak ada yang serap? Ya cari lagi. Oh tapi kemampuan saya cuma segitu sekitar 300 jutaan. Kemampuan saya cuma 300 juta. Saya bilang, loh, kalau kemampuanmu, berarti kamu gak akan pernah tahu Tuhan saya menolong kamu. Betul gak? Saya bilang, yang gede. Dia muter saudara,
akhirnya di belakangnya kantor pajak Jagir itu ada perumahan Kuda 2 Regency. Betul ya, gede itu. Zaman tahun 2011 itu dia ngomong gini, wah Pak, aku serk ambil omah iki. Harganya kurang lebih 800 juta. Waktu itu tahun 2011. Kenapa saya ingat? Karena nanti ada momen yang mengubah semua. Saya bilang, loh kalau serk, yakin? Tanya, tawaran. Wah, saya ngomong gitu tapi deg-degan Bapak Ibu. Lihat ditawar terus dikekno. Kita ini yang bimbing rohani ini kan juga kadang kan deg-degan ya, betul ya? Tapi karena dia ini orangnya nekat Bapak Ibu. Karena dasarnya dari tidak punya, dia pengen punya rumah, jadi rodok nekat, ditawar. Saya ngomong tentang Gideon. Gideon itu loh Mbak, itu minta tanda. Kalau tanda itu disetujui sama Tuhan, itu pasti punya. Saya cuma bilang gitu. Dia bilang, lek gitu 800 tak tawar 500 Be. Bayangin saudara, dari 800 ditawar 500. Lek disetujui berarti dari itu Tuhan, itu kepercayaan dia. 800 ditawar 500, orang jualan rumah loh. Kan mikir ya, betul ya? 800 ditawar 500, mikir. Karena motongnya hampir 30% lebih. Betul ya? Ditawar saudara, jalan. Pak, saya bisanya 500. Oh gak iso Pak, gini. Beberapa hari didiemin. Saya cuma bilang, kalau orang itu memang, kalau rumah itu memang untuk kamu, pasti Tuhan kasih. Angka segitu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian orangnya nurunkan sendiri harganya. 565 juta. Deal angkanya. Sudah. Terus gitu dia bilang gini, Mas, aku iki ono masalah lagi. Masalah apa Mbak? Duwe kurang ready. Lo KPR. Gak bisa aku KPR. Kenapa? Karena aku kerjanya freelance. Mateng kon. Ya apa ini Marino masalah seperti ini, betul ya? Hah? Kerjanya freelance. Terus habis gitu mau KPR gak bisa. Terus saya bilang, gini aja wis, sampean itu punya imannya kayak apa? Kenapa? Karena saya harus ngikuti imannya dia. Supaya dia percaya sama Tuhan saya. Karena dia selama itu tidak pernah. Selama dia punya rumah itu, tidak pernah dia nyebut Tuhan Yesus. Dia nyebutnya Tuhannya sampean. Saya cuma bilang gini, sampean percaya nih apa? Wis, tak nekat ya Pak. Nekat ya apa maksudnya? Tak cecil 12 kali. 565 sudah ditawar. Diminta apa? Nyicil. Kira-kira sing dodol omah. Wis wong iki gak niat, wis gak usah wis, bener ya? Terus saya bilang gini, sih Mbak, sabar sih. Sampai ini aku freelance. Bener ya? Setiap bulan belum tentu dapat uang segitu. Ya apa cara nyicil? Tapi saya yakin Pak, pokoknya kalau saya ngomong tak cicil 12 kali, kalau orang itu ngomong iya, berarti itu dari Tuhan. Wah, iman saya kalah sama DE Bapak Ibu. Nyerah saya kalau masalah iman sama dia. Dia ngomong, saudara, Pak, harga 565 boleh nggak tak cicil 12 bulan lewat notaris? Loh orangnya loh bisa ngomong boleh, mateng kon. Apa iki marine ya loh? Saya takut, saya loh yang bimbing rohani, dia itu loh takut, bayangkan Bapak Ibu. Saya belajar imannya dia. 565 juta. Pokoknya uang seadanya dia keluarkan, saudara. Seadanya. Untuk DP saja.
Saya hitung-hitung 565 juta. Kira-kira kalau dibagi 12, satu bulan itu harus menyediakan hampir 50 juta, betul? Hampir 50 juta. 2011 Bapak Ibu. Duwe apa yang jadi 50 juta satu bulan? Freelance. Ia lek punya usaha, ia lek punya toko bangunan, ia lek punya emas, betul? Tapi dia nekat jalan. Saya cuma bilang, Tuhan, itu gara-gara dia. Gara-gara dia beli rumah itu deal di notaris. Saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya berdoa tiap hari, Tuhan, buktikan kemuliaan-Mu. Saudara, karena bagi saya ini hal yang mustahil. Buktikan Tuhan bahwa Engkau itu benar, karaktermu suka menolong, karaktermu suka mencukupi. Dia datang tahun 2012. Ada namanya Sunrising pajak ya kalau nggak salah. 2012. Pengampunan pajak itu. Masih ingat? 2012 zaman Pak SBY. Dia ini karena serabutan ngurusi pajak. Pajaknya perusahaan. Sudah tahu? Cuman butuh 6 bulan lunas. Berapa bulan? 6 bulan lunas. Saya yang denger lo ceritanya DE deg-degan. Begitu lunas, puji Tuhan iso turu maneh soalnya. Tapi saya melihat, wah iman yang luar biasa. Karena dia tahu bahwa sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi, sampai hari ini orang rumahnya di Kuda Dua Regency. Saudara, ayo kita sebagai orang Kristen jangan takut. Gak usah takut kita mimpi besar. Ya, anak-anak muda, kalau engkau punya kemampuan untuk S2, S3, jalan. Gak usah takut. Orang-orang tua gak usah takut anaknya tidak mampu S2, S3. Kasih kebebasan. Kalau memang Tuhan bisa kasih S2, S3, kasih. Kalau memang mereka mampu. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan, sebanyak yang mereka kehendaki. Berapapun yang kau kehendaki, Tuhan sanggup mencukupkan. Itu firman Tuhan kita hari ini. Kita belajar bahwa Tuhan punya karakter suka menolong. Jadi kita nggak perlu cari pertolongan di dunia lain. Tuhan suka mencukupi. Jadi kita nggak usah takut dengan kehidupan kita. Amin. Bahkan Tuhan kasih kita hak istimewa sebanyak yang kau kehendaki. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku. Kita tundukkan kepala. Biarlah hak kita miliki hari ini. Ketika kita mengenal Dia, itu menjadikan kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikan roh bagi sesama kami akan diselamatkan. Jadi terang Tuhan bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan yang hidup
diselamatkan, jadi